Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti pelajaran PAI hari ini. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Ustazah Anis. Hari ini kita akan melanjutkan materi PAI yang selanjutnya. Nah, minggu lalu apa ada yang masih ingat kita belajar tentang apa? Minggu lalu kita belajar tentang cara atau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan bisa melalui perbuatan dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita juga akan belajar salah satunya kalau kita mau bersyukur pada Allah, yaitu dengan berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana materi hari ini, zikir dan doa setelah sholat? Silakan disimak materi berikutnya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pasti kalian sudah tahu dan sudah sering mendengar kata zikir. Nah, apa itu zikir? Artinya dan juga bacaannya, bagaimana cara melaksanakannya, bagaimana? Kita simak berikut ini ya. Nah, zikir itu artinya adalah mengingat Allah. Jadi kalau kita bagaimana mengingat Allah itu, apakah harus dibayang-bayangkan terus atau mengingatnya itu seperti apa? Apakah kita harus kayak membayangkan terus atau bagaimana? Nah, kita lanjutkan materinya. Nah, zikir itu dapat dilakukan dengan cara mengucapkan bacaan atau lafal-lafal. Jadi kita mengingat Allah itu dapat kita lakukan dengan cara mengucapkan bacaan atau lafal-lafal yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah ya. Di dalam hadis-hadis tuntunan Rasulullah banyak bacaan-bacaan zikir. Jadi zikir atau mengingat Allah itu dapat kita lakukan dengan dengan cara kita dapat melakukannya itu melalui bacaan agar lebih mengingat Allah. Membantu kita lebih mudah mengingat Allah dengan bacaan, itu maksudnya ya dari zikir. Atau zikir itu bisa juga dilakukan di dalam hati. Dalam hati kita selalu berzikir. Kalau kita sudah bisa misalnya mengucapkan lafal bacaan zikir itu sendiri, kemudian kita bisa mengingat Allah setiap waktu, setiap detik yang kita lakukan di dalam hati kita, itu juga termasuk zikir ya. Jadi zikir itu bacaan atau lafal-lafal itu hanya perantara kita, lebih memudahkan, lebih membantu kita mengingat Allah, seperti itu. Biasanya kan kalau kita tidak mengucapkan, tidak melafalkan, itu kita bukannya nggak ingat, maksudnya itu agak ya sudah, kita nggak ingat sama Allah, maksudnya seperti itu ya. Fokus pada apa yang kita kerjakan misalnya. Nah, kalau sudah melalui hati atau dalam hati kita sudah sering berzikir atau sudah biasa berzikir, nanti setiap detik apapun yang kita kerjakan itu pasti hati kita itu akan mengingat Allah. Jadi bacaan hanya membantu, memudahkan untuk mengingat Allah, seperti itu ya. Yang terutama itu adalah zikir itu dalam hati. Nah, bacaan atau lafal tadi itu jadi posisi atau keadaan kita ketika berzikir itu bisa berdiri, bisa duduk, ataupun dalam keadaan berbaring ya. Dalam keadaan apapun kita itu bisa mengingat Allah. Yang penting syaratnya ya di tempat-tempat yang
diperbolehkan, misalnya jangan berzikir itu di dalam kamar mandi, di tempat-tempat yang tidak layak untuk kita mengingat Allah. Jadi kalau di kamar mandi kan kotor dan sebagainya, jadi jangan. Makanya kalau kita mengucapkan doa mau ke kamar mandi ya, mau masuk maupun mau keluar, itu kita ucapkan di luar kamar mandi atau di depan pintu, jangan sampai di dalam kamar mandi. Jadi kalau kita mau berzikir itu di mana saja sebenarnya, kapan saja dan dalam keadaan apa saja, bisa duduk, bisa berdiri, ataupun dalam keadaan kita sedang rebahan seperti itu. Nah, lebih utama lagi jika zikir kita itu dalam keadaan suci, ya. Jadi kita bersih dari najis dan juga hadas seperti itu ya, sudah berwudu, kemudian auratnya terjaga seperti itu ya. Lebih utama seperti itu ketika melakukan zikir, mengingat Allah. Nah, dalam Al-Quran di surat Al-Ahzab ayat 41 itu Allah sudah menyebutkan, Ustazah bacakan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Nah, dalam ayat ini yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Jadi perintah berzikir itu ada juga dalam Al-Quran. Jadi perintah untuk mengingat Allah, selalu mengingat Allah itu ada dalam Al-Quran. Ya. Kemudian di surat Ar-Ra'd ayat 28 juga disebutkan, langsung saya bacakan artinya ya. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah Allah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Jadi kenapa kita itu diperintahkan untuk banyak-banyak berzikir, banyak-banyak menyebut nama Allah, banyak-banyak mengingat Allah, yaitu salah satunya agar hati kita itu menjadi tentram, tenang, dan bahagia seperti itu ya. Hati kita menjadi lebih damai, tidak kemrungsung. Apa ya kemrungsung? Kalian tahu nggak bahasa kemrungsung? Apa ya? Nggak was-was dan sebagainya. Pokoknya hati kita itu tenang menjalani hidup, tenang melakukan sesuatu pekerjaan, yakin bahwasanya yang kita lakukan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya, kalau banyak-banyak berzikir itu kenapa diperintahkan? Ini di Al-Quran disebutkan akan menjadikan hati kita tentram. Karena dengan berzikir seperti yang saya sampaikan tadi dapat menjadikan hati kita itu tenang dan tentram, sehingga kita bisa bahagia. Kalau hati kita tenang dan tentram, itu bisa menimbulkan rasa bahagia dalam diri. Ya, jadi banyak-banyak berzikir. Bahagia itu bisa diukur dari masing-masing diri kita ya. Bagaimana kita menjalani kegiatan atau aktivitas sehari-hari kita yang sesuai dengan syariat dan perintah Allah. Nah, selanjutnya setelah kita belajar berzikir, ada juga yang namanya doa. Kalian juga sudah sering tahu ya, atau sering mendengar kita harus berdoa. Kita doa dulu sana, sebelum berusaha harus doa dulu. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita sudah tahu apa itu makna atau arti dari doa itu sendiri? Nah, doa artinya sendiri dari doa itu adalah memohon sesuatu. Jadi kalau kita berdoa itu berarti kita memohon sesuatu, yaitu memohon perlindungan Allah dengan merendahkan hati dan tunduk. Jadi
kalau memohon sesuatu itu jangan mempunyai perasaan yang agak sombong atau mempunyai perasaan yang membanggakan diri, mempunyai rasa ya udah deh, aku doa itu hanya untuk formalitas aja. Sebenarnya aku loh bisa kok melakukan ini gitu. Misalnya bisa kok aku mengerjakan ini misalnya gitu ya. Jadi arti dari doa itu memohon sesuatu atau memohon perlindungan, boleh memohon pokoknya segalanya kepada Allah dengan merendahkan hati dan tunduk. Jadi syaratnya yaitu hati kita itu harus benar-benar meminta, memohon kepada Allah, bahwasanya kita berpasrah, kita itu menganggap diri kita itu lemah, tidak mampu, sehingga kita itu butuh pertolongan, butuh perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksudnya doa, karena kita membutuhkan sesuatu yang lebih besar, lebih kuat, yaitu perlindungan Allah. Itu ya maksudnya. Makanya kita diminta syaratnya untuk merendahkan hati dan tunduk, karena kita merasa lemah dan tidak mampu. Nah, seperti dengan zikir tadi, doa itu juga dapat dilakukan dengan cara mengucapkan bacaan atau lafal. Nah, doanya atau bacaan atau lafalnya tadi itu juga sesuai dengan tuntunan Rasulullah di dalam hadis-hadis maupun di Al-Quran juga ada. Jadi berdoa itu ada bacaannya, ada lafalnya, bisa diucapkan. Namun bisa juga diucapkan di dalam hati, tetapi dengan bersungguh-sungguh ya. Niat kita atau kita memintanya itu dalam hati dengan sungguh-sungguh. Jadi sebenarnya doa itu bisa, apakah harus bahasa Arab Ustazah misalnya tanya? Enggak harus. Tapi lebih baik kalau kalian bisa hafal doa-doa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, yaitu kita ucapkan dalam bahasa Arab kalau hafal ya. Kalau tidak hafal misalnya kita pengen berdoa yang lain Ustazah, boleh kita ucapkan dalam bahasa Indonesia. Seperti itu. Nah, dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 55 juga disebutkan. Jadi perintah berdoa itu juga ada di dalam Al-Quran. Allah memerintahkan di dalam Al-Quran. Ini Ustazah baca artinya ya. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi ketika berdoa tadi kan syaratnya sudah harus tunduk tadi ya. Hati kita harus tunduk. Seperti itu. Dan kita harus merasa rendah hati. Apakah doanya harus diteriakkan atau dilantangkan? Tidak harus. Jadi perintahnya adalah dengan suara yang lembut. Suara yang lembut itu bagaimana? Suara yang tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu pelan. Jadi yang sedang seperti itu ya. Jadi ketika berdoa itu selain ditata hatinya dan juga pengucapan kita juga harus diperhatikan ya. Karena kita memohon, misal aja kalau kita meminta pada orang tua dengan teriak, bagaimana orang tua? Apakah akan dikasih permintaan kita? Ya, jadi kalau kita meminta sesuatu, itu ya harus dengan rendah hati dan suara yang lembut. Itu contohnya ya, misal saja salah satunya itu meminta sesuatu kepada orang tua. Di surat Al-Mu'min itu juga ada ayat 60 perintahnya Allah mengenai doa. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Jadi doa itu pasti akan dikabulkan oleh Allah. Tidak tahu kapan akan dikabulkan, tetapi doa itu pasti akan diijabah. Astajib, pasti akan Allah istajib, akan Allah kabulkan. Jadi kalau misalnya aku udah lama doa Ustazah meminta Allah misalnya, tapi kok belum dikasih-kasih ya,
ya jangan menyerah, jangan seudon dulu. Mungkin itu belum waktunya, menunggu waktu yang pas karena Allah Maha tahu ya. Kita kan udah belajar ya tentang salah satu sifat Allah yang Allah Maha mengetahui. Jadi Allah itu lebih tahu yang terbaik untuk kita itu apa. Makanya doa kita itu misalnya nggak dikabulkan sekarang, mungkin 2 tahun yang akan datang, 3 tahun atau 10 tahun gitu ya. Kita nggak ada yang tahu. Maka perintah Allah itu berdoa saja, berdoa minta apapun itu kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Tapi ya tidak langsung, nggak harus hari ini langsung aku berdoa pagi, nanti sore harus terkabulkan, nggak kayak gitu juga ya. Nah, itu kalau seperti itu mungkin kalau kita minta sama orang tua, minta dibelikan apa gitu, bisa terkabulkan. Seperti itu ya. Jadi berdoa itu ya proses, ada prosesnya, tetapi pasti akan dikabulkan oleh Allah. Itu janji dari Allah ya. Janjinya Allah, kamu doa pasti akan aku kabulkan. Itu janjinya Allah. Bukan Anda loh ya yang mengatakan, itu Allah sendiri. Jadi yakin apa yang kita minta itu pasti akan Allah kabulkan. Nah, orang yang beriman jika ingin mendapatkan keberhasilan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, maka dia harus berusaha dan berdoa kepada Allah. Jadi inti dari semuanya tadi itu, kita nggak berdoa tok loh ya, ada usahanya juga. Misalnya kita minta sama Allah, ya Allah, aku pengen hafal Quran 30 juz, mudahkanlah ya Allah. Cuma doa tok, nggak ada usahanya untuk menghafal, memurojaah setiap hari. Mana bisa terjadi ya. Meskipun Allah bisa mengabulkan misalnya kun fayakun, jadilah kamu bisa hafal langsung 30 juz. Tapi kalau nggak ada usahanya, ya kemungkinan besar untuk bisa hafal 30 juz itu ya kecil. Ya, seperti itu. Allah pun melihat usaha kita untuk mendapatkan sesuatu yang kita doakan tadi, yang kita inginkan tadi. Kalau kita benar-benar bersungguh-sungguh, maka pasti Allah akan kabulkan, pasti Allah akan wujudkan apa yang kita inginkan, apa yang kita mohonkan, apa yang kita doakan kepada Allah tadi. Nah, seperti itu ya. Itu tadi penjelasan dari Ustazah. Alhamdulillah, demikian tadi materi tentang zikir dan doa setelah sholat. Setelah mengetahui apa itu zikir dan doa setelah sholat, mudah-mudahan kita nanti dapat mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jazakumullah telah mengikuti pelajaran hari ini meskipun kita tidak bertatap muka langsung. Terima kasih. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.